تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Yang demikian itu azab dan kehinaan yang menimpa mereka disebabkan karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu benar-benar berada dalam perpecahan yang jauh. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 176. Bapak dan Ibu serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, harapan kita ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan menjelang iqamah dikumandangkan, kita akan lihat hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita lihat Al-Baqarah ayat 176. Sudah kami bacakan ayat dan terjemahannya. Kita lihat penggalan ayat 174 Bapak Ibu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menukarnya dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak lain hanyalah menelan api neraka ke dalam perutnya. Ini Al-Baqarah 174. Kemudian Al-Baqarah 175 Bapak Ibu. Mereka itulah yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Hubungannya Bapak Ibu ayat 174 sampai 175 menjelaskan perbuatan dosa, yaitu menyembunyikan kebenaran kitab Al-Quran demi keuntungan duniawi. Sedangkan ayat 176 menjelaskan sebab mengapa perbuatan itu terjadi, yaitu karena Allah telah menurunkan kitab dengan kebenaran yang jelas, namun mereka memilih untuk berselisih dan menolaknya. Kita lihat Bapak Ibu penggalan-penggalan dari ayat ini untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Yang demikian itu disebabkan karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka hikmahnya Bapak Ibu, Al-Quran diturunkan oleh Allah sendiri, bukan karangan manusia, bahkan bukan hasil renungan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah jaminan mutlak bahwa isinya benar. Kata nazala di sini Bapak Ibu, kata ahli mufasir menggunakan bentuk taf'il yang menunjukkan penurunan secara bertahap sesuai kebutuhan dan peristiwa. Ini menunjukkan Bapak Ibu kasih sayang Allah yang memberikan petunjuknya secara bertahap agar mudah dipahami dan diamalkan. Kemudian ada kata bilhaq. Kata-kata bilhaq di sini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya benar, tetapi ialah sumber kebenaran itu sendiri. Segala sesuatu harus diukur dengannya, bukan sebaliknya Bapak Ibu.
Maka renungan bagi kita, Allah telah menurunkan kitabnya dengan kebenaran yang sempurna, tidak ada keraguan padanya. Lalu mengapa kita masih ragu? Mengapa kita masih mencari kebenaran di tempat lain? Mengapa kita masih bertanya kepada manusia tentang hal yang sudah jelas Allah jelaskan dengan gamblang dalam kitabnya? Contoh nyata Bapak Ibu, seorang muslim yang bingung tentang hukum suatu masalah, ia langsung bertanya kepada Google atau AI tanpa pernah membuka Al-Quran dan kitab tafsir terlebih dahulu. Ini menjengkelkan dan mengherankan. Seorang pengusaha yang ragu tentang hukum muamalah, ia lebih bertanya kepada konsultan bisnis sekuler daripada bertanya kepada ulama yang memahami fikih dan memahami Al-Quran. Ini penggalan pertama, hikmah bagi kita semua. Penggalan kedua dari ayat ini, wa innal ladzina talafu fil kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu. Allah mengatakan berselisih soal kitab. Allah memakai kata ihtalafu. Ihtalafu kata mufasir Bapak Ibu semua berasal dari kata khalafa, yang berarti berbeda atau bertentangan. Ini menunjukkan perselisihan yang aktif dan disengaja, bukan sekedar perbedaan pendapat yang wajar. Ini Allah gambarkan. Perselisihan tentang kitab yang dimaksud adalah menolak sebagian isinya, menafsirkan sesuai hawa nafsu, menyembunyikan kebenaran yang ada di dalamnya, menggunakan ayat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Allah menggunakan kata-kata fil kitabi, tentang kitab, bukan tentang agama atau tentang syariat. Ini menunjukkan bahwa sumber perselisihan adalah sikap terhadap kitabullah itu sendiri. Rinduan kita, berapa banyak kelompok dalam umat ini yang masing-masing mengklaim mengikuti Al-Quran, namun pada kenyataannya mereka saling berselisih. Bukan karena Al-Quran yang bermasalah, tapi karena hati mereka yang bermasalah. Al-Quran itu satu, tapi pemahaman mereka berpecah karena masing-masing membawa kepentingan kelompok dan dunianya. Contoh nyata Bapak Ibu di media sosial, kita melihat orang-orang saling berdebat tentang ayat Al-Quran tanpa ilmu. Masing-masing mengambil potongan ayat untuk membenarkan pendapatnya. Dalam masyarakat ada yang menggunakan ayat Al-Quran untuk membenarkan kekerasan, sementara yang lain menggunakan ayat yang sama untuk membenarkan kebebasan tanpa batas. Ini hikmah penggalan kedua dari ayat ini. Kita lihat penggalan ketiga, la fi siqamin ba'id, benar-benar berada dalam perpecahan yang jauh. Hikmahnya Bapak Ibu, Allah menggunakan kata-kata lafi, mengandung lam taukid dalam bahasa tafsirnya, huruf penegasi, yang berarti benar-benar menunjukkan bahwa perpecahan mereka bukan dugaan, tapi fakta yang pasti. Kata sikokin berasal dari sikokoh, yang berarti membelah atau memecah. Ini menggambarkan Bapak Ibu, perpecahan yang merusak dan menghancurkan, seperti sesuatu yang dibelah menjadi berkeping-keping. Kemudian kita lihat kata-kata ba'id, artinya jauh, menunjukkan bahwa mereka sudah sangat jauh dari kebenaran, bukan sekedar sedikit menyimpang, tapi sudah tersesat sangat jauh. Renungan bagi kita Bapak Ibu, Allah menggambarkan perpecahan mereka sebagai sesuatu yang jauh dari kebenaran, jauh dari persatuan, jauh dari rahmat, dan yang menjadikan mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah jauh. Mereka merasa sedang berada di jalan yang benar, padahal mereka sudah tersesat. Inilah bahaya terbesar ketika kita tersesat tapi merasa masih berada di jalan yang benar. Untuk itu